Namaku Rani. Aku bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket kecil di pinggiran kota. Hidupku biasa saja, tanpa kejutan, tanpa drama. Setiap hari, rutinitasku berulang. Bangun pagi, bekerja hingga malam, lalu pulang ke kosan sempit yang kusewa sendiri. Hingga suatu sore, hujan turun dengan derasnya. Angin meniup pintu kaca minimarket sampai bergoyang. Saat itu aku hampir selesai menghitung stok barang ketika seorang lelaki basah kuyup masuk. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan ada aroma tanah basah yang menguar darinya. Ia membawa karung besar di punggungnya, terlihat berat. Tangannya gemetar saat membuka dompet lusuh dari balik jaketnya. "Maaf teh, bisa beli air mineral 1 botol?" katanya dengan suara pelan. Aku mengangguk tanpa banyak bicara, memberikan botol air itu. Tapi saat ia hendak membayar, uang recehnya jatuh berserakan ke lantai. Aku segera membantunya memunguti uang yang sebagian sudah basah. Ada sesuatu di wajahnya yang membuatku diam sesaat. Matanya dalam, teduh, dan penuh luka. Lelaki ini bukan peminta-minta, bukan juga pengemis. Tapi ada beban yang ia pikul lebih berat dari karung di punggungnya. Namanya Jaya. Setelah beberapa kali datang ke minimarket, kami mulai akrab. Ia sering mampir sekadar beli kopi sachet atau mie instan. Setiap kali datang, Jaya selalu membawakan sesuatu untukku. Kadang boneka kecil dari barang bekas, kadang bunga liar yang ia temukan di jalan. Aku nemu ini di tumpukan sampah. "Tapi masih bagus kan?" katanya dengan senyum malu-malu. Aku hanya tertawa kecil, tapi diam-diam aku menunggu kehadirannya setiap hari. Ada kenyamanan yang tumbuh perlahan. Dan tanpa kusadari, aku mulai menaruh hati pada lelaki yang dulu hanya kulihat sebagai pemulung biasa. Suatu malam, saat aku hendak menutup toko, Jaya datang tergesa-gesa. "Rani, aku mau ngomong sesuatu," katanya dengan suara gugup. Aku menatapnya, jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. "Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi aku ingin menikah denganmu." Aku terdiam. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak percaya. Aku, Rani, gadis biasa, dilamar oleh seorang pemulung di tengah hujan yang belum juga reda. Tanpa pikir panjang, aku mengangguk. Entah kenapa, hatiku percaya padanya. Tapi aku tidak tahu bahwa sesungguhnya, Jaya bukanlah seperti yang ia tunjukkan. Ia menyimpan rahasia besar yang baru akan terbuka, setelah semuanya terlambat. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak ada pesta, tidak ada gaun mewah. Hanya aku, Jaya, penghulu, dan 2 saksi dari masjid kecil dekat kontrakan Jaya. Aku tidak peduli. Yang penting, aku sah menjadi istrinya. Setelah akad, Jaya menggenggam tanganku erat dan berkata, "Mulai hari ini, kita jalani hidup bersama. Susah senang kita hadapi berdua." Aku tersenyum. Dalam hatiku, aku merasa menjadi wanita paling beruntung. Seorang pria baik hati, meski hidupnya sederhana, kini menjadi suamiku. Kami tinggal di sebuah rumah petak di ujung gang sempit. Dindingnya terbuat dari triplek, atapnya seng-seng yang sudah berkarat. Tapi rumah itu bersih, teratur. Seperti ada tangan lembut yang merawat setiap sudutnya. Aku tahu ini bukan rumah ideal. Tapi ini semua yang aku punya, ucap Jaya lirih saat pertama kali membukakan pintu untukku. Aku memeluknya erat. Rumah bukan soal dinding dan genteng, tapi siapa yang tinggal di dalamnya. Hari-hari pertama kami sebagai suami istri terasa hangat. Jaya selalu bangun lebih pagi, menyiapkan air panas, bahkan sesekali memasak sarapan dari bahan seadanya. Aku tetap bekerja di minimarket, sementara Jaya mengumpulkan barang bekas seperti biasa. Setiap malam, kami duduk di teras kecil rumah itu, menyeruput teh hangat dan bercerita tentang hari kami masing-masing. Namun,
ada satu hal yang mulai kurasa aneh. Setiap kali aku bertanya tentang masa lalunya, Jaya selalu mengalihkan pembicaraan. Ia tak pernah bicara tentang keluarganya, tentang kampung halamannya. Bahkan nama lengkapnya pun terasa asing di telingaku. Ia hanya bilang, Jaya, cukup itu saja. Aku juga mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Setiap 2 minggu sekali, Jaya pergi sejak pagi dan baru kembali larut malam. Ia tidak pernah memberitahuku kemana ia pergi. Dan saat kutanya, jawabannya selalu sama. Cuma ambil barang bekas dari tempat jauh. Enggak penting. Tapi malam itu, aku melihat sesuatu. Saat aku membereskan pakaian kotor, aku menemukan dompet tua di saku celana Jaya. Bukan dompet yang biasa ia bawa. Ini berbeda. Terlihat mahal dan ada ukiran kecil di sudutnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa bersalahku. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar uang 100 ribuan. Dan yang paling mengejutkan, sebuah kartu identitas dengan nama yang berbeda. Ardiansyah Putra Wijaya. Bukan Jaya. Bukan nama yang pernah ia sebut. Aku berdiri terpaku. Jantungku berdebar tak karuan. Siapa sebenarnya pria yang telah menikahiku ini? Aku ingin bertanya. Tapi suara di hatiku berbisik. Jangan sekarang. Cari tahu dulu sendiri. Dan sejak malam itu, aku tahu, hidupku tidak akan sesederhana yang kubayangkan. Keesokan harinya, aku menjalani hari seperti biasa. Tapi pikiranku tak bisa lepas dari dompet itu, dari nama itu, Ardiansyah Putra Wijaya. Siapa dia sebenarnya? Mengapa harus menyamar sebagai pemulung? Apa yang sedang ia sembunyikan dariku? Jaya tampak seperti biasanya. Ramah, perhatian, tak pernah menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Tapi kini, setiap senyumannya terasa menyimpan rahasia yang dalam. Aku memutuskan untuk tidak langsung mengkonfrontasinya. Aku memilih memperhatikan gerak-geriknya dengan lebih saksama. Dalam diam, aku mulai menyusun potongan-potongan aneh yang selama ini kuabaikan. Suatu malam, setelah dia tertidur lelap, aku membuka lemari kecil tempat ia biasa menyimpan barang-barangnya. Di balik tumpukan baju lusuh, aku menemukan sebuah kotak besi kecil dengan gembok. Gemboknya tidak terkunci. Di dalamnya ada beberapa berkas penting, surat-surat yang terlihat resmi. Tapi yang membuatku tercekat adalah foto-foto yang terlipat rapi. Seorang pria muda berpakaian jas lengkap, tersenyum di depan sebuah mobil mewah, berdiri di depan gedung tinggi dengan logo perusahaan besar di belakangnya. Pria itu adalah Jaya. Bersih, rapi, dan terlihat sangat berbeda dari sosok yang kini kutemui setiap hari. Aku mulai mencari tahu lebih dalam. Esoknya, saat Jaya kembali pergi sejak pagi, aku mengambil cuti dari tempat kerja dan pergi ke warnet dekat pasar. Aku mengetik nama yang tertera di kartu identitas itu, Ardiansyah Putra Wijaya. Dan disitulah semuanya mulai terungkap. Namanya tercantum sebagai salah satu direktur muda dari perusahaan properti ternama di Jakarta. Ia pernah tampil di beberapa berita bisnis. Sosoknya dikenali sebagai pria sukses, cerdas, dan punya masa depan cerah. Tapi 3 tahun lalu, ia menghilang. Tidak ada kabar. Beberapa artikel menyebutkan bahwa ia tiba-tiba mundur dari jabatannya dan pergi tanpa alasan. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Sampai akhirnya dia muncul di hadapanku dengan nama baru, wajah baru, dan kehidupan yang jauh berbeda. Aku pulang dengan langkah gemetar. Jaya atau Ardiansyah datang larut malam. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap menyapa dengan senyum seperti biasa. Seolah tidak ada apa-apa. Aku menatapnya lama. Kali ini bukan sebagai suami, tapi sebagai teka-teki besar yang belum terpecahkan. Dalam hatiku bergemuruh satu pertanyaan.
Mengapa pria sekaya itu rela hidup sebagai pemulung? Tapi aku belum siap untuk menanyakannya. Belum malam itu. Karena aku tahu, pertanyaan itu akan membuka pintu pada rahasia yang mungkin tak akan pernah bisa kututup lagi. 2 hari setelah penemuanku tentang identitas asli Jaya, aku semakin penasaran. Ada dorongan kuat dalam hatiku untuk mencari tahu lebih jauh, meski di sisi lain aku takut pada apa yang mungkin kutemukan. Aku memilih mengikuti Jaya diam-diam. Pagi itu, ia seperti biasa berpamitan, membawa karung dan tongkat pencari rongsokan. Tapi berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kali ini langkahnya lebih cepat, lebih terarah. Ia berjalan keluar kampung, menyusuri ganggang sempit, hingga tiba di sebuah rumah tua di ujung jalan yang nyaris tak pernah kulirik sebelumnya. Aku menunggu dari kejauhan, bersembunyi di balik warung kosong yang sudah lama tutup. Jaya mengetuk pintu rumah itu dengan irama tertentu, seperti sandi. Tak lama, pintu terbuka dan ia masuk tanpa ragu. 15 menit 20 menit waktu berjalan lambat dan aku mulai gelisah. Akhirnya, Jaya keluar. Tapi kali ini ia tak lagi membawa karung. Bajunya rapi, wajahnya bersih, rambutnya disisir ke belakang. Ia terlihat seperti pria di foto yang kulihat di dalam kotak besi itu. Jaya yang dulu, Ardiansyah yang menghilang. Aku tercekat. Ia memanggil ojek online dan pergi ke arah kota. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke rumah itu. Aku mengetuk pelan, lalu agak keras. Tapi tak ada jawaban. Dengan hati-hati, aku mendorong pintunya. Ternyata tidak dikunci. Rumah itu kosong. Hanya ada satu kursi tua, meja berdebu, dan lemari kecil yang terbuka, memperlihatkan baju-baju bersih dan rapi. Di sudut ruangan, ada tumpukan majalah bisnis dan 2 koper besar yang tertutup rapi. Rasanya seperti melihat 2 dunia yang tak seharusnya bersatu. Antara dunia seorang pemulung dan dunia seorang pengusaha. Aku kembali ke rumah sebelum Jaya pulang. Tapi malam itu aku tak bisa tidur. Wajah Jaya terus terbayang. Aku tak bisa lagi menganggap semuanya kebetulan. Ada alasan mengapa ia menyembunyikan identitas aslinya. Dan aku tak akan tenang sebelum tahu kebenarannya. Tengah malam, aku mendengar suara langkah kaki di halaman depan. Jaya baru pulang. Kali ini ia tampak sedikit gugup, seperti seseorang yang menyadari dirinya sedang diawasi. Kami saling berpandangan sesaat. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku berdiri di ruang tamu, memandangi pintu kamar itu dalam diam. Aku tahu, waktunya sudah dekat. Aku harus bersiap untuk semua jawaban yang akan ia berikan atau sembunyikan. Esok harinya, suasana di rumah kami tetap sunyi. Jaya tak banyak bicara, dan aku pun hanya diam. Tapi dalam diam itu, pikiranku sibuk merangkai semua kejadian yang terjadi sejak kami menikah. Semua hal yang dulu terasa wajar, kini tampak janggal. Pagi menjelang siang, saat aku sedang mencuci piring, ponsel Jaya yang tertinggal di ruang tamu tiba-tiba berdering. Biasanya ia sangat menjaga ponselnya, tak pernah jauh dari genggaman. Tapi kali ini entah kenapa, ia lupa membawanya ke kamar mandi. Aku ragu-ragu. Panggilan itu terus berbunyi. Di layar tertulis nama kontak, Bu Nirmala Kantor. Hatiku mencelos. Kantor? Tanpa pikir panjang, aku menjawab panggilan itu. Suara wanita tegas terdengar di seberang. Halo, Pak Ardiansyah? Maaf mengganggu, saya hanya ingin mengingatkan bahwa rapat evaluasi proyek hari ini dimajukan ke pukul 2 siang. Bapak tetap hadir kan? Aku tak bisa menjawab. Lidahku keluh. Jantungku berdetak semakin cepat. Pak, tanya suara itu lagi, sedikit heran. Aku akhirnya berkata pelan, maaf, suaminya sedang di kamar mandi. Nanti saya sampaikan. Oh, baik. Terima kasih, Bu.
jawab suara itu, lalu menutup telepon. Aku meletakkan ponsel itu dengan tangan gemetar. Namanya jelas disebut Ardiansyah. Rapat proyek? Kantor? Seketika semuanya jadi lebih masuk akal. Penampilan rapi di rumah kosong, koper dan majalah bisnis, dan kini panggilan dari kantor. Aku tidak sedang menikah dengan pemulung biasa. Aku menikah dengan seseorang yang sedang menyamar. Ketika Jaya keluar dari kamar mandi, ia menatapku sekilas, lalu matanya bergerak cepat ke arah ponselnya. Ia langsung tahu bahwa aku sudah tahu. Kami saling diam selama beberapa detik. Lalu aku memberanikan diri bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Ia tak menjawab. Aku mengulang pertanyaanku, kali ini lebih tegas. "Jawab aku, Jaya. Atau harusnya aku memanggilmu Ardiansyah?" Sorot matanya berubah. Ada ketegangan yang sulit disembunyikan, tapi juga ada kelegaan, seperti beban yang akhirnya harus dijatuhkan. "Aku bisa jelaskan," katanya pelan. Aku menunggu. Tapi ia hanya berdiri, memandangi lantai, seperti sedang memilih kata-kata yang tepat. "Bukan sekarang," katanya singkat. Aku menatapnya lama. "Kalau bukan sekarang, kapan?" Ia menggenggam ponselnya, lalu berkata, "Nanti malam. Aku akan cerita semuanya. Tapi aku mohon jangan pergi dulu. Percayalah, aku punya alasan kenapa semua ini harus seperti ini." Aku tak membalas. Aku hanya duduk, menatap keluar jendela. Langit mendung. Persis seperti hatiku. Dan malam nanti, sepertinya akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Malam pun tiba. Lampu ruang tengah kami redup. Angin malam masuk dari jendela yang sedikit terbuka, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Aku duduk di kursi rotan, menunggu. Jaya, atau Ardiansyah, berdiri membelakangiku, menatap keluar jendela. Hening terlalu lama, hingga detak jarum jam terdengar nyaring. Akhirnya, ia bicara. "Namaku Ardiansyah Nugraha. Aku bukan pemulung setidaknya, bukan dalam pengertian yang kamu tahu." Aku diam, menanti lanjutannya. "Aku adalah direktur di salah satu perusahaan properti milik keluargaku. Ayahku pemilik utama, tapi beberapa tahun terakhir beliau sakit, jadi aku yang mengelola semuanya." Suara Jaya, Ardiansyah, terdengar tenang, namun penuh beban. Seolah setiap kalimat adalah luka lama yang dibuka kembali. Tapi saat aku mulai mengurus perusahaan, aku melihat terlalu banyak kebusukan. Proyek-proyek manipulatif, suap, penggusuran warga miskin tanpa belas kasih. Itu semua bukan aku. Aku berdebat dengan ayahku hampir setiap hari. Sampai suatu saat, aku memutuskan untuk mundur. Aku ingin mencari kebenaran dengan caraku sendiri. Aku ingin hidup dekat dengan mereka yang tertindas, yang selama ini justru kami tindas. Aku menggenggam ujung baju yang aku kenakan. Perasaanku campur aduk. "Kenapa menyamar jadi pemulung?" tanyaku akhirnya. "Karena itu cara paling jujur untuk tahu kehidupan bawah." Aku tinggal di kampung pemulung selama setahun. Membantu mereka. Mendengarkan. Mengalami. Saat aku bertemu kamu di acara sosial itu, aku benar-benar jatuh cinta. Bukan karena penampilanmu, tapi karena sikapmu. Kamu tulus. Ia menoleh padaku. Sorot matanya sendu, penuh luka dan penyesalan. "Aku tahu aku salah. Aku menikahimu tanpa memberitahu siapa aku sebenarnya. Tapi bukan karena aku ingin mempermainkanmu. Aku hanya takut. Takut kehilangan kehidupan yang sederhana ini. Takut kamu tak mengenal siapa aku, hanya apa yang aku punya." Aku mengusap air mataku yang mulai jatuh tanpa aku sadari. Semua penjelasan itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, aku bisa melihat ketulusan dalam kebohongan. Tapi di sisi lain, kepercayaanku hancur.
Kenapa sekarang kamu bicara? Karena waktunya sudah datang. Aku tak bisa bersembunyi lebih lama. Kantor memanggilku kembali. Ada masalah besar, dan mereka butuh aku. Tapi aku tak mau kembali kalau itu berarti aku harus kehilangan kamu. Aku mengalihkan pandanganku. Kamu ingin aku ikut masuk ke dalam duniamu? Tidak, jawabnya cepat. Aku ingin kita membangun dunia kita sendiri. Tapi aku harus menyelesaikan yang belum selesai. Dengan cara yang benar. Hening lagi. Di luar, suara jangkrik terdengar sayup-sayup. Angin malam bertiup pelan. Aku tahu kamu marah, Naya. Aku tahu aku mungkin tak pantas dimaafkan. Tapi kalau kamu beri aku satu kesempatan saja, aku akan menebus semuanya. Aku masih terdiam. Kepalaku penuh dengan pertanyaan, tapi hatiku masih mencoba memahami. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku benar-benar tak tahu harus bagaimana. Hari-hari setelah pengakuan Jaya terasa asing. Rumah kami tak lagi sama. Jaya tetap memperlakukanku dengan lembut, seperti biasa, tapi kini ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Seperti benang tipis yang siap putus jika tersentuh emosi. Satu pagi, Jaya berpamitan. Aku harus ke Jakarta hari ini. Ada rapat penting dengan Dewan Direksi. Tapi aku akan kembali secepat mungkin. Kumohon tunggu aku. Aku mengangguk pelan. Tak ada kata lain yang keluar dari mulutku. Setelah ia pergi, aku hanya duduk di beranda, menatap langit yang mendung. Perasaanku seperti langit itu, menggantung, berat, tak pasti kapan akan menurunkan hujan. 3 hari berlalu. Dan pagi itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria parubaya turun, diikuti 2 wanita yang mengenakan gaun mahal. Salah satunya tersenyum sinis ke arahku. Mereka mendekat, tanpa permisi. Assalamualaikum. Kamu pasti Naila, kata pria itu. Suaranya berat dan berwibawa. Waalaikumsalam, jawabku pelan. Aku Surya, ayahnya Ardiansyah. Ini ibunya, Bu Siska. Dan ini tunangan yang seharusnya kami jodohkan dengan Ardi Cintia. Dadaku seakan berhenti berdetak sesaat. Izinkan kami masuk sebentar, lanjutnya. Aku mempersilakan mereka, meski hatiku gelisah. Di ruang tamu, mereka duduk dengan angkuh, seolah rumah ini milik mereka. Bu Siska menatap sekeliling dengan tatapan jijik. Kami ingin kamu tahu posisi kamu, kata Cintia sambil tersenyum miring. Ardiansyah bukan untuk perempuan sepertimu. Kamu mungkin berpikir karena sudah menikah dengannya, kamu menang. Tapi kami tidak akan diam. Aku menatap mereka satu persatu. Jantungku berdegup kencang, tapi aku mencoba tetap tenang. Ardi menikah denganku bukan karena paksaan. Benar, sahut Pak Surya. Tapi dia juga tak tahu apa yang ia lepaskan. Dunia kami bukan dunia yang bisa kamu pahami, Naya. Kami tidak bisa membiarkan pewaris keluarga kami dikendalikan oleh seorang perempuan dari kampung. Kalian datang hanya untuk menghinaku, tanyaku datar. Bukan, jawab Bu Siska dingin. Kami datang untuk menawarkan solusi. Kami akan beri kamu kompensasi. Ceraikan Ardi. Dan kamu akan mendapatkan sejumlah uang yang tidak akan pernah kamu bayangkan seumur hidupmu. Aku mematung. Mata mereka seperti menguliti harga diriku. Suasana dalam rumah tiba-tiba terasa sesak. Uang bisa membeli segalanya ya, tanyaku pelan. Bahkan pernikahan dan harga diri manusia. Kamu tidak tahu apa yang terbaik untuk Ardi, tegas Pak Surya. Aku menahan air mata yang mulai menggenang. Lalu aku berdiri. Silakan keluar dari rumah ini, kataku tegas. Aku tidak akan menceraikan suamiku hanya karena kalian pikir aku tak layak. Jika Ardi sendiri yang menginginkan itu, biar dia yang bicara. Tapi kalau dia tetap memilihku,
Aku akan berdiri bersamanya, apapun risikonya. Mereka semua terdiam sejenak, lalu bangkit dengan kesal. Sebelum keluar, Cynthia sempat membisikkan sesuatu. Permainan baru saja dimulai, Naila. Dan aku tak pernah kalah. Pintu tertutup dengan keras. Aku terduduk di sofa, tubuhku lemas. Tapi satu hal pasti. Aku tidak akan menyerah. Tidak sekarang. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata mereka terus terngiang di telinga, membuat pikiranku kacau. Aku mencoba menghubungi Jaya, tapi ponselnya tidak aktif. Kurasakan ada badai yang sedang menunggu di depan, tapi aku belum tahu seberapa besar dampaknya. Pagi menjelang dengan kabut yang tebal. Dan di tengah kabut itu, seseorang datang ke rumah. Aku yang sedang menyiram bunga di halaman, hampir menjatuhkan selang saat melihat siapa yang berdiri di depan pagar. Itu Arya. Lelaki dari masa laluku. Apa aku boleh bicara sebentar? Tanyanya dengan suara berat, penuh luka yang tak tersentuh waktu. Aku tak menjawab. Tapi pintu pagar terbuka. Kami duduk di beranda. Jarak yang dulu pernah ada di antara kami kini terasa seperti jurang yang tak bisa dijembatani. Aku dengar kabar dari kampung. Tentang kamu. Tentang suamimu. Arya membuka pembicaraan, menatap lurus ke mataku. Dan aku juga tahu siapa dia sebenarnya. Aku menegang. Kamu tahu? Tanyaku pelan. Arya mengangguk. Bapakku dulu pernah bekerja di perusahaannya. Aku tahu siapa Jaya. Tapi bukan itu yang ingin kubicarakan. Aku menatapnya dengan waspada. Hati ini sudah cukup koyak untuk kembali membuka kenangan lama. Aku masih belum menikah, Nay, katanya tiba-tiba. Setelah kamu pergi, aku tak pernah benar-benar bisa jatuh cinta lagi. Aku salah karena membiarkanmu pergi waktu itu. Aku menyesal. Aku menarik napas dalam. Rasa sesak itu kembali. Kamu tahu, aku pernah menunggumu di hari pernikahan kita. Tapi yang datang malah surat pembatalan dari keluargamu. Aku dipermalukan di depan semua orang. Arya menunduk. Aku tahu. Aku pengecut saat itu. Aku membiarkan egoku menelan akal sehatku. Tapi kamu tahu, Nay, kamu bukan perempuan yang pantas dihina seperti sekarang. Kamu terlalu baik untuk dijadikan alat dalam permainan keluarga orang kaya. Aku menggeleng pelan. Semua ini bukan tentang siapa aku, atau siapa dia, Arya. Aku memilih Jaya karena hatiku. Dan aku akan bertahan karena janji yang sudah kuucap di hadapan Allah. Arya tersenyum getir. Kalau kamu butuh perlindungan, aku masih ada. Aku tidak akan tinggal diam kalau mereka menyakitimu. Aku berdiri. Tak sanggup mendengar lebih banyak. Terima kasih, Arya. Tapi ini hidupku sekarang. Dan aku akan menjalaninya, meski harus berdarah-darah. Ia berdiri, lalu melangkah pergi. Tapi sebelum melewati pagar, ia menoleh. Aku selalu ada di balik punggungmu, Nay. Walau kamu tak melihatku. Begitu Arya menghilang di balik kabut, air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh. Aku tidak tahu siapa musuh sebenarnya dalam hidup ini, tapi aku tahu semuanya belum berakhir. Dan mungkin, yang paling menyakitkan bukanlah ancaman dari luar. Tapi luka lama yang datang kembali di saat aku paling rapuh. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan hidupku seakan kembali menjadi rutinitas yang biasa. Aku mencoba untuk tidak memikirkan Arya, atau ucapan-ucapannya yang masih terngiang di telinga. Namun, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Jaya, suamiku, semakin jarang pulang. Pekerjaannya makin sibuk dan aku hanya bisa menunggu dalam diam. Namun, suatu malam, ketika aku duduk sendirian di ruang tamu, aku mendengar suara pintu yang terbuka pelan. Aku beranjak dari tempat duduk dan berjalan ke arah pintu. Sosok yang masuk adalah Jaya,
dengan wajah yang terlihat lelah dan linglung. Aku dapat merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Jaya, kamu pulang? Tanyaku, berusaha tetap tenang meski hati ini dipenuhi rasa cemas. Jaya tidak langsung menjawab. Ia hanya melepaskan jaketnya dan duduk di kursi, tanpa melihatku. Aku menatapnya dalam diam, berharap ada penjelasan, tapi yang ada hanya keheningan yang terasa semakin tebal. Jaya, ada apa? Aku mendekat, menatapnya penuh tanya. Ia menarik napas panjang. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, Nay, katanya dengan suara rendah. Ada hal yang harus kamu tahu, tapi aku takut kamu tidak akan bisa menerimanya. Aku mulai merasa gelisah. Apa maksudmu? Ada apa denganmu? Jaya menatapku dengan mata yang tampak kosong. Aku bukan siapa yang kamu pikirkan. Aku terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari diriku sendiri. Aku berdiri mundur beberapa langkah, tak bisa mengerti. Apa maksudmu? Jaya, kamu tidak bisa terus begini. Kalau ada masalah, aku ingin tahu. Jaya menunduk, seperti kehilangan kekuatan. Aku bekerja untuk sebuah kelompok yang sangat kuat, Nay. Mereka bukan hanya orang-orang kaya, mereka juga punya kekuasaan di mana-mana. Dan aku terjebak dalam permainan mereka. Hatiku berdegup kencang. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mulai terungkap, dan aku tidak suka arah cerita ini. Apa yang kamu maksud dengan permainan ini? Tanyaku, semakin takut. Jaya mengangkat wajahnya, matanya kini terlihat penuh keputusasaan. Aku sudah terikat dengan mereka sejak lama. Mereka yang membiayai perusahaanku, yang memberi aku semua yang aku punya sekarang. Dan aku tidak bisa keluar begitu saja. Mereka punya cara untuk memastikan aku tetap ada di bawah kendali mereka. Aku merasa dunia ini berputar sangat cepat. Semua yang aku percaya, semua yang aku anggap benar, seakan runtuh begitu saja. Jaya, aku menggenggam tangan suamiku, mencoba mencari kepastian di dalam tatapannya. Jadi selama ini, semuanya bohong? Kita ini hanya bagian dari permainan mereka? Jaya menunduk, tak mampu menjawab. Aku bisa merasakan betapa berat beban yang dipikulnya, dan aku merasa bingung antara marah dan kasihan. Namun, di dalam hatiku, ada satu hal yang sangat jelas. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap Jaya dengan penuh tekad. Kalau kamu tidak bisa keluar, aku akan keluar, Jaya. Aku tidak bisa hidup di dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan ancaman seperti ini. Aku tidak akan membiarkan hidupku hancur hanya karena mereka. Jaya memandangku dengan tatapan kosong. Nay, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Mereka akan membunuhmu jika kamu melawan mereka. Aku tidak peduli, Jaya. Aku lebih baik hidup sendiri tanpa kamu, daripada hidup dalam ketakutan setiap hari. Aku tidak mau menjadi bagian dari permainan ini. Aku berbalik dan menuju kamar, meninggalkan Jaya yang kini terdiam di ruang tamu. Dalam hatiku, aku tahu aku harus membuat pilihan, dan itu berarti aku harus berani untuk menghadapi kebenaran, meski itu sangat menyakitkan. Keesokan harinya, aku merasa seakan hidupku telah berubah dalam semalam. Ada kekosongan yang begitu mendalam dalam hatiku. Aku mencoba untuk melanjutkan hidup, namun bayangan Jaya dan perkataannya semalam terus menghantuiku. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri lagi. Segalanya terasa berbeda, dan aku tahu, aku harus mengambil langkah besar untuk mengubah arah hidupku. Saat aku sedang duduk di meja makan, pikiran-pikiranku terus berputar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Siapa yang benar dan siapa yang berbohong? Arya dan Jaya, dua pria yang sangat berpengaruh dalam hidupku, ternyata memiliki sisi yang sama sekali berbeda dari yang aku kenal. Aku merasa seperti terjebak di tengah pertempuran yang tidak pernah aku pilih. Tiba-tiba, suara ponselku berbunyi.
Aku melihat nama yang muncul di layar, Arya. Jantungku berdegup kencang. Aku ragu, tetapi akhirnya aku mengangkatnya. Halo Nai, suara Arya terdengar tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam nada bicaranya. Arya, ada apa? Apa kamu tahu tentang Jaya? Tanyaku, mencoba untuk menahan diri agar tidak terbawa perasaan. Aku tahu Nai. Aku sudah tahu dari dulu tentang apa yang terjadi dengan Jaya, dan aku tidak ingin kamu terjebak lebih jauh. Apa maksudmu? Aku semakin bingung. Ada hal-hal yang lebih besar dari yang kamu bayangkan, Nai. Jaya tidak bisa keluar dari itu, dan aku juga tidak bisa diam melihatmu terjerumus lebih dalam. Aku ingin membantumu, jawab Arya dengan suara yang terdengar penuh kekhawatiran. Aku terdiam sejenak. Semua yang Arya katakan membuatku merasa semakin terperangkap dalam kebingunganku. Apakah ada jalan keluar dari semua ini? Aku merasa seperti dunia ini terus mempermainkanku. Bagaimana kamu bisa membantuku, Arya? Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku dengan suara gemetar. Ada satu cara, Nai, jawabnya pelan. Kamu harus pergi dari kehidupan ini. Jaya mungkin bisa terus melarikan diri, tetapi kamu tidak harus mengikuti jejaknya. Hatiku berdebar lebih kencang. Pergi? Tinggalkan semuanya? Aku memikirkan anak-anakku, keluarga, dan semua yang telah kami bangun bersama. Namun, dalam hati kecilku, aku tahu bahwa ini adalah pilihan yang harus aku buat. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan ketakutan. Jadi, bagaimana aku harus melakukannya? Tanyaku, mencoba untuk mencari keberanian dalam setiap kata yang aku ucapkan. Pertama-tama, kamu harus berhenti mengikuti dunia yang mereka buat. Mulai hidup untuk dirimu sendiri, jauh dari mereka. Kamu akan aman jika kamu pergi, Nai. Aku menggenggam ponsel itu erat, mencoba mencerna semua yang baru saja kudengar. Keputusan ini akan mengubah hidupku selamanya. Aku tidak bisa kembali lagi ke dunia yang sudah begitu rusak ini. Jika aku ingin bebas, aku harus meninggalkan semuanya. Aku akan pergi, Arya. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan, kataku dengan suara yang tegas. Aku akan membantumu, Nai. Mulai sekarang, kamu tidak sendirian. Aku menutup telepon itu dan menatap langit yang mulai berubah warna. Ada banyak hal yang harus aku hadapi, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin ini adalah langkah pertama menuju kebebasan yang telah lama aku impikan. Namun, aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Keputusan ini akan membuka babak baru dalam hidupku, dan aku harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Hari-hari berikutnya terasa sangat berbeda. Aku merasa seperti seorang yang baru saja bangkit dari tidur panjang, mencoba melihat dunia dengan mata yang berbeda. Aku berusaha menata ulang hidupku, berfokus pada diriku sendiri dan anak-anakku. Tapi meskipun aku sudah berusaha untuk melupakan masa lalu, bayang-bayang Jaya dan peristiwa yang telah terjadi tetap menghantuiku. Pagi itu, aku memutuskan untuk pergi ke pasar dan mencari beberapa kebutuhan rumah tangga. Meski niatku hanya untuk berbelanja, ada perasaan cemas yang terus membayangi. Aku tahu, apapun yang terjadi, hidupku tidak akan sama lagi. Di tengah keramaian pasar yang padat, pikiranku kembali melayang. Apakah keputusan untuk meninggalkan Jaya adalah langkah yang tepat? Apakah anak-anakku akan mengerti jika suatu hari nanti aku menjelaskan semuanya pada mereka? Tiba-tiba, seorang wanita tua menghampiriku, memegang bahuku dengan lembut. Aku kaget, karena aku tidak merasa ada yang mengenalku di sini. Nah, kamu tampak bingung. Ada yang bisa ibu bantu? Tanya wanita itu dengan suara lembut. Aku tersenyum sedikit, mencoba menyembunyikan kecemasan yang terasa semakin kuat. Tidak, Ibu, terima kasih. Saya hanya sedikit lelah. Wanita itu menatapku dengan mata penuh kebijaksanaan,
seolah bisa melihat apa yang sedang ada dalam hatiku. Anak muda, hidup ini seperti arus sungai. Terkadang kita harus merelakan sesuatu agar bisa mengalir ke tempat yang lebih baik. Jangan takut untuk melangkah, meskipun jalan yang kamu pilih terasa berat. Aku hanya bisa terdiam, terpesona oleh kata-kata wanita itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang membuka hatiku, seolah hidup ini memang harus dijalani dengan keberanian. Aku berterima kasih pada wanita itu, meskipun aku tahu, dia mungkin tidak tahu betapa dalamnya dampak kata-katanya bagi diriku. Setelah berbelanja, aku pulang dan langsung menuju rumah. Namun, saat aku membuka pintu, ada sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Di atas meja makan, ada sebuah surat dengan tulisan tangan yang sudah sangat kukenal. Itu adalah surat dari Jaya. Aku terdiam lama di depan meja, meraba surat itu dengan tangan yang gemetar. Apa yang dia inginkan? Setelah semua yang terjadi, apa lagi yang bisa dia katakan? Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk membaca isi surat itu. Nay, aku tahu kamu pasti marah padaku, dan aku tidak bisa menyalahkanmu. Semua yang terjadi selama ini adalah kesalahanku. Aku memang tidak bisa memberikanmu hidup yang kamu inginkan, dan aku tidak bisa memaksa kamu untuk tetap tinggal. Tapi aku ingin kamu tahu, aku selalu mencintaimu, dan aku menyesal telah membuatmu terluka. Hatiku serasa terhimpit oleh kata-kata itu. Aku tidak bisa menahan air mata yang tiba-tiba saja mengalir. Jaya, meskipun dia menyakitiku, masih bisa menulis kata-kata seperti itu. Aku merasa terombang-ambing antara perasaan cinta yang pernah ada dan kenyataan pahit yang harus aku hadapi. Jika kamu memutuskan untuk pergi, aku tidak akan menghalangi. Aku hanya ingin kamu bahagia, Nay. Aku tahu aku tidak layak untuk itu, tapi aku berharap kamu menemukan kedamaian dalam hidupmu. Aku meletakkan surat itu dengan hati yang penuh kebingungan. Semua yang aku inginkan adalah kebahagiaan dan ketenangan. Tapi sekarang, aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana setiap langkah akan membawa aku ke arah yang tak pasti. Hari itu, aku kembali ke tempat yang dulu sangat aku kenal, tempat yang penuh kenangan indah dan luka. Namun, meski segala kenangan itu masih membekas, aku tahu, aku harus lebih kuat untuk menghadapi kenyataan. Aku harus melangkah maju, meskipun terasa berat. Anak-anakku datang menghampiriku, dan aku menyambut mereka dengan pelukan yang hangat. Dalam pelukan itu, aku merasakan sedikit ketenangan. Mereka adalah alasan utama aku bertahan hidup, alasan aku untuk tidak menyerah. Apa yang ibu baca, Bu? Tanya anak sulungku Rizka. Aku hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan perasaan yang begitu rumit di hatiku. Tidak apa-apa, sayang. Semua akan baik-baik saja, jawabku dengan suara lembut. Namun, meskipun aku berusaha untuk meyakinkan mereka, aku tahu bahwa aku harus membuat keputusan besar dalam waktu yang tidak lama lagi. Jalan yang kutempuh ini penuh dengan ketidakpastian, dan aku hanya bisa berharap bahwa aku memilih jalan yang benar. Sore itu, langit mendung menggantung di atas rumahku. Udara terasa lembab, dan angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Aku sedang menyuapi anak bungsuku di ruang tengah ketika terdengar ketukan pintu yang keras dan terburu-buru. Suara itu membuat jantungku berdegup tak karuan. Sudah lama tak ada tamu yang datang tanpa pemberitahuan, apalagi dengan cara seperti itu. Aku meletakkan sendok dan berdiri perlahan. Ketika pintu kubuka, seorang pria asing berdiri di sana. Pakaiannya rapi, berjas hitam, wajahnya tenang tapi tatapannya tajam. Di belakangnya, sebuah mobil hitam terparkir di pinggir jalan, mencolok di antara rumah-rumah sederhana di lingkungan kami. "Permisi, apakah ini rumah Ibu Naila?" tanyanya sopan. Aku mengangguk, masih waspada. "Iya, ada perlu apa ya?"
Pria itu membuka map di tangannya, lalu menyodorkan sebuah kartu nama. Namanya Pak Arya, seorang pengacara dari sebuah firma hukum yang asing bagiku. Ia melanjutkan dengan nada serius, "Saya datang mewakili klien kami, Bapak Hashim. Beliau memiliki kepentingan pribadi yang mendesak untuk disampaikan kepada Anda." Aku mengernyit. Nama itu asing di telingaku. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, pria itu mengeluarkan selembar surat dari mapnya. Surat itu berisi undangan resmi untuk bertemu dengan seseorang di sebuah rumah besar di kawasan elit kota besok pagi. "Maaf, saya tidak mengenal Bapak Hashim." "Kenapa saya harus datang?" tanyaku, mulai merasa tidak nyaman. Pak Arya menatapku dengan pandangan penuh arti. "Karena ini berkaitan dengan masa depan Anda dan anak-anak Anda." Ucapan itu seperti petir yang menyambar. Masa depan? Anak-anak? Apa yang sebenarnya terjadi? Sambil memegang surat itu, aku merasa seperti ditarik kembali ke dalam pusaran misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Siapa Bapak Hashim ini? Apa hubungannya denganku? Mengapa aku merasa semua ini masih berkaitan dengan masa lalu Jaya? Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Surat itu masih tergeletak di meja, terbuka, seolah memaksaku untuk menatapnya terus-menerus. Aku tahu, keputusan untuk datang atau tidak akan mengubah arah hidupku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi. Aku titipkan anak-anak pada tetangga yang bisa kupercaya, lalu naik ojek menuju alamat yang tertera. Jalanan lengang, dan pikiranku penuh dengan pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Sesampainya di sana, aku berdiri terpaku di depan gerbang besar bercat hitam dengan lambang emas di tengahnya. Rumah itu terlalu megah, terlalu jauh dari duniaku. Tapi aku tetap melangkah masuk setelah dijemput seorang penjaga yang langsung mengenalku begitu aku menyebut namaku. Di dalam rumah, aku disambut oleh seorang pria tua yang duduk di kursi roda. Rambutnya putih, wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam menatapku seperti sedang menilai sesuatu yang sangat penting. "Kamu Naila?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, bingung dan gelisah. "Maaf, Bapak siapa?" Dia tersenyum tipis. "Namaku Hashim. Aku ayah kandung Jaya." Dunia seolah berhenti berputar. Aku tercekat. Napasku tercekat. Selama ini aku diam. Aku tahu siapa kamu, aku tahu siapa cucu-cucuku, tapi aku tak bisa mengganggu keputusan anakku. Tapi sekarang, dia telah membuat kesalahan besar, dan aku tak bisa tinggal diam lagi. Aku menatapnya, bingung dan gemetar. Kata-katanya mengguncang hatiku. Aku ingin menebus kesalahan itu. Aku ingin membantu kalian, Naila. Tapi bukan dengan uang. Aku ingin kamu tahu kebenaran. Yang selama ini disembunyikan Jaya darimu. Suasana ruangan menjadi hening. Aku merasa seluruh tubuhku membeku. Di balik semua luka, ternyata masih ada lembaran rahasia yang belum terbuka. Lalu pria tua itu mengambil sebuah amplop coklat tebal dari atas meja dan menyerahkannya padaku. "Sebelum kamu membaca ini, aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Jaya bukanlah orang miskin. Dia mewarisi kekayaan yang tidak pernah kamu bayangkan." Aku menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Apa yang disembunyikan Jaya dariku? Dan kenapa baru sekarang semuanya diungkap? Tanganku bergetar saat membuka amplop coklat yang baru saja diserahkan oleh Pak Hashim. Di dalamnya, terdapat beberapa lembar dokumen legal, foto-foto lama, dan sebuah surat tulisan tangan yang terlihat sudah usang. Aku duduk perlahan, mencoba menenangkan hatiku sebelum mulai membaca isi surat itu. Tulisan tangan itu milik Jaya. "Untuk istriku tercinta, Naila. Jika surat ini sampai kepadamu, berarti aku tidak bisa lagi menjagamu dengan caraku yang selama ini kamu benci dan tidak mengerti. Maaf, Naila.
Maaf karena aku memilih jalan hidup yang kamu anggap rendah. Tapi ketahuilah, itu semua aku lakukan bukan karena aku ingin menyiksamu, tapi karena aku ingin membebaskan diriku dari jerat masa lalu. Aku lahir dari keluarga kaya raya. Hidup dalam istana penuh emas dan kemewahan. Tapi semua itu tak membuatku bahagia. Keluargaku haus kekuasaan, tak pernah peduli dengan cinta, apalagi iman. Aku muak, Naila. Aku muak dengan kebohongan, kemunafikan, dan kekejaman yang tersembunyi di balik jas mewah dan dasi mahal. Ketika aku bertemu denganmu, aku tahu bahwa hidup sederhana bersama wanita yang berhati tulus jauh lebih berarti daripada tinggal di rumah megah bersama orang-orang penuh kebencian. Aku ingin menciptakan keluarga dari awal, dari nol, tanpa pengaruh dunia gelap yang dulu pernah aku jalani. Tapi aku salah satu hal, Naila. Aku salah karena tidak pernah menjelaskan semuanya padamu. Aku pikir aku bisa melindungimu dengan diam, tapi ternyata aku justru menyakitimu. Aku menyesal. Sangat menyesal. Aku tak tahu apakah kamu bisa memaafkanku. Tapi jika suatu hari nanti kamu membutuhkan kebenaran, aku percaya ayahku akan memberikannya. Dia satu-satunya yang tahu semua ini dari awal. Dan dia juga yang memintaku kembali. Tapi aku memilih kamu. Aku memilih hidup bersamamu, meski sebagai seorang pemulung. Surat itu berakhir dengan tinta yang agak pudar di ujung, seolah ditulis dengan air mata. Aku tak bisa menahan tangis. Selama ini, aku memandang rendah hidup kami. Aku memaki Jaya karena membuatku hidup susah. Aku menyangka dia tak peduli, tak bertanggung jawab, padahal ternyata dia sedang menyelamatkan kami dari dunia yang jauh lebih gelap. Pak Hashim mendekat, meletakkan tangannya di bahuku. Anakku keras kepala, sama seperti ibunya dulu. Tapi aku bangga pada akhirnya dia memilih jalan yang dia yakini benar. Dan sekarang, aku ingin menebus semua. Kamu dan anak-anakmu akan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milik kalian. Aku menatapnya, masih dengan air mata membasahi pipi. Aku tidak menginginkan harta. Aku hanya ingin kebenaran. Dan sekarang aku sudah mendapatkannya. Dia tersenyum. Tapi anak-anakmu juga berhak mendapat masa depan yang lebih baik. Jangan tolak pemberian ini. Gunakan untuk mereka. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, hidup kami berubah. Aku tetap tinggal di rumah sederhana kami, tapi kini anak-anakku bisa bersekolah di tempat yang lebih layak. Aku membuka warung kecil di depan rumah dan membantu tetangga sekitar. Aku tak ingin hidup mewah, aku hanya ingin hidup penuh keberkahan. Kadang, saat malam tiba dan anak-anak sudah tertidur, aku duduk di beranda sambil menatap langit. Aku teringat Jaya. Terbayang senyumnya yang dulu kusangka pura-pura bahagia. Kini aku tahu, dia benar-benar bahagia. Dalam kesederhanaannya. Dalam cintanya padaku. Dan dalam pilihannya yang dianggap gila oleh banyak orang. Aku menikah dengan seorang pemulung. Tapi ternyata, dia adalah laki-laki paling kaya dalam cinta, iman, dan pengorbanan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta dan keikhlasan jauh lebih berharga daripada harta dan status dunia. Terkadang, seseorang memilih hidup sederhana bukan karena tak mampu, tapi karena ingin menjaga kemurnian cinta dan menjauh dari gelapnya masa lalu. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya, karena di balik kesederhanaan bisa tersembunyi ketulusan yang luar biasa dan pengorbanan yang tak terlihat. Setiap ujian dalam pernikahan bisa menjadi jalan menuju kedewasaan dan pemahaman yang lebih dalam akan makna cinta, amanah, dan kesetiaan.